Di awal film, kita diperkenalkan dengan seorang pemuda bernama Bong. Bong sangat berbakat dalam memasak dan merupakan koki termuda di Rumah Biru, yang merupakan kediaman resmi Perdana Menteri Korea Selatan. Malam itu, Bong mengetahui bahwa rumah itu mengadakan pesta makan malam untuk Duta Besar Tiongkok. Duta Besar sangat sensitif terhadap tulang ikan, jadi Bong diperintahkan untuk menyiapkan hidangan ikan yang lezat tanpa tulang. Bong memperhatikan instruksi mereka dan segera mulai menyiapkan hidangan itu. Di malam hari, makan malam sudah siap dan disajikan kepada Duta Besar. Sayangnya, begitu utusan itu menggigit ikan, dia menemukan kail di dalamnya. Ini menempatkan Bong dalam kesusahan, karena beberapa penjaga menggeledah untuk mencarinya. Di adegan berikut, sepasang petugas polisi yang menyelidiki insiden itu tiba di apartemen Bong dan mengetuk pintunya. Bong tahu bahwa dia dalam masalah, jadi dia mencoba melarikan diri melalui balkon. Para petugas masuk untuk menangkapnya, dan Bong sayangnya terjun ke kolam di bawah. Kepalanya membentur dasar kolam, dan dia terus jatuh saat seorang wanita berenang ke arahnya dan mendaratkan ciuman di bibirnya. Ketika Bong bangun, dia menemukan dirinya di tempat tidur yang aneh di kamar yang tidak dia kenal. Bong merasa ada yang salah dan segera bergegas ke cermin di dekatnya. Dia kaget melihat dirinya di cermin, karena dia telah menjadi seorang wanita. Dia merenung sejenak tetapi menyimpulkan bahwa dia pasti bermimpi karena jatuh. Bong merayap keluar kamar untuk mencari tahu apa yang terjadi, tetapi menemukan lusinan wanita di luar yang membungkuk dan memanggilnya sebagai Yang Mulia. Terkejut dengan ini, Bong berlari keluar gedung tetapi tiba-tiba merasa dingin di selangkangannya. Saat itulah Bong menyadari bahwa dia telah kehilangan pisangnya. Bong ngeri dengan ini dan awalnya percaya bahwa dia telah diperdagangkan dan menjalani operasi ganti kelamin. Namun, ketika dia mengamati sekelilingnya, Bong menemukan bahwa dia melakukan perjalanan waktu ke masa lalu. Kesadaran itu menyebabkan dia mengalami syok, dan dia akhirnya dibawa kembali ke istana. Keesokan harinya, Bong bangun dan mengetahui identitasnya saat ini dari seorang pembantu. Ternyata dia melakukan perjalanan waktu ke dinasti Joseon pada tahun 1851. Terlebih lagi, dia sekarang tinggal di dalam tubuh Kim Soyoung. Bangsal kerajaan memperburuk keadaan. Bong mengetahui bahwa dia dijadwalkan menikahi Raja Cholsang dan menjadi ratu dalam beberapa hari ke depan. Pembantu itu juga menjelaskan bahwa tubuhnya ditemukan mengambang di danau setelah kecelakaan yang tidak diketahui terjadi. Untungnya, penjaga menemukannya dan membawanya kembali ke istana. Mendengar ini, Bong berpikir bahwa dia dan Roh Kim pasti telah tertukar dan tiket pulang adalah danau tempat dia bangun. Bong meminta pembantu untuk membawanya ke danau saat dia berencana untuk melompat dan kembali ke masa sekarang. Sayangnya, rencananya untuk melompat berubah arah saat dia mendarat di tanah berlumpur. Ternyata Ratu Agung memerintahkan para pelayan istana untuk menguras danau semalaman untuk mencegah siapapun jatuh ke air lagi. Bong patah hati mendengar berita itu tetapi masih menganggap bahwa air adalah jawabannya, jadi dia mati-matian mencoba menenggelamkan dirinya di sumber air apapun yang bisa dia temukan. Dia bahkan memasukkan kepalanya ke dalam ember berisi air yang digunakan untuk membersihkan lantai. Namun, semua usahanya sia-sia. Beberapa hari kemudian, hari pernikahan tiba. Bong tidak familiar dengan tradisi zaman dulu, tetapi dengan bantuan dari dayang-dayangnya berhasil menyelesaikan hak pernikahan yang dibutuhkan. Malam itu, Bong yang sekarang menjadi ratu, diundang ke kamar raja untuk tidur dengannya. Bong merasa ngeri dengan pemikiran itu dan menawarkan raja beberapa alkohol dengan harapan dia pingsan. Untungnya, raja akhirnya pun tertidur tanpa berhasil bercocok tanam dengan Bong. Keesokan harinya, Bong bangun dengan mabuk dan para dayang menawarkan makanan. Namun, dia jijik dengan makanan yang itu dan menyampaikan pesan kepada koki kerajaan untuk memasak ramen. Koki bingung dengan istilah itu tetapi mencoba untuk membuat makanan tersebut berdasarkan instruksi Bong. Koki mencoba beberapa kali untuk membuat hidangan, tetapi Bong tidak puas dengan hasilnya. Hidangan pertama terlalu sehat, sementara hidangan berikutnya terlalu hambar dan pedas. Akhirnya, Koki menjadi kesal dan menyerah, meminta Bong untuk memasaknya sendiri. Bong, yang masih ingat teknik kulinernya, memutuskan untuk menyiapkan hidangan itu sendiri. Bong memasuki dapur kerajaan dan segera mengambil pisau. Raja khawatir karena ratu tidak pernah mencoba memasak sejak kecilnya. Maka pembantunya bersama pelayan lainnya mengira dia akan mengotori dapur. Tetapi Bong mulai memotong sayuran dengan kecepatan dan ketepatan yang tinggi, sangat mengejutkan pelayan itu. Dia memotong semuanya dengan sempurna dan dengan ukuran yang tepat, akhirnya memasak hidangan yang sempurna. Bong membawa ramen kembali ke kamarnya dan menikmati makanan dengan tangannya sendiri. Koki iri dengan kemampuan memasak Bong dan mengusulkan bahwa makanan itu hanya terlihat enak tetapi rasanya tidak enak. Untuk menguji teorinya, koki kerajaan mencoba sisa makanan yang tersisa di panci. Tetapi begitu dia memakannya, dia kagum dengan betapa enaknya makanan itu, dia bahkan menjatuhkan sendoknya. Bong menyadari bahwa dia dapat dengan mudah memenangkan hati keluarga kerajaan dengan keterampilan kulinernya. Danau itu dikeringkan oleh Ratu Agung.
Jadi, jika Bong bisa menyenangkannya dengan makanan, dia mungkin setuju untuk mengisi ulang danau itu. Bong langsung kembali ke dapur, tetapi koki kerajaan yang cemburu itu menegaskan otoritasnya dan menolak untuk membiarkannya memeriksa makanan yang disajikan untuk Ratu Agung. Bong kesal dengan ini dan menantangnya untuk kontes memasak. Koki kerajaan awalnya mundur dari pertarungan tetapi menerima tantangan setelah Bong menggodanya. Seorang pelayan membunyikan bel dan kontes dimulai. Kepala koki mengambil pisaunya dan memotong seikat wortel. Namun, tangan ratu lebih cepat dan dengan cepat memotong beberapa mentimun dengan mudah. Setelah beberapa menit, hidangan Bong siap dan dia adalah orang pertama yang membunyikan bel sehingga dia memenangkan kontes. Koki kerajaan kesal dan berpendapat bahwa meskipun kecepatan itu penting, rasa adalah ujian utama seorang koki. Bong yang percaya diri meminta inspektur masakan kerajaan untuk mencicipi kedua hidangan untuk melihat mana yang lebih baik. Inspektur terpesona oleh masakan Bong dan menyatakan itu adalah hidangan yang sangat enak, mendorong Bong untuk mengambil alih dapur kerajaan. Bong menggunakan status barunya untuk keuntungannya. Saat dia menganalisis makanan Ratu Agung, Bong menemukan dari pilihan makanannya bahwa Ratu Agung suka pilih-pilih makanan karena sakit gigi baru-baru ini. Sehingga, Bong memutuskan untuk membuat makanan dengan tekstur yang lembut untuk dirinya. Bong langsung bekerja dan mulai membuat bubur kentang. Pertama-tama, dia menuangkan susu ke dalam panci dan menambahkan bahan-bahan yang tepat, sambil sesekali mencicipi campuran tersebut. Lalu, kentang akhirnya ditambahkan ke panci. Setelah itu, makan malam disajikan dengan beberapa taburan tepung untuk presentasi yang menarik. Bong senang dengan produk akhirnya dan mengirimkannya ke Ratu Agung sendiri. Ratu sangat menikmati makanannya tetapi menyoroti bahwa hidangannya tidak sempurna karena datang dalam keadaan dingin. Perubahan suhu disebabkan oleh kentang yang menggumpal sehingga mengubah rasa. Bubur yang tumpah di sisi piring juga mempengaruhi presentasi. Bong putus asa mendengar ini dan dengan sedih memulai perjalanannya kembali ke istana. Saat berada di keretanya, Bong bertukar pikiran tentang cara alternatif untuk mengirimkan makanan ke Ratu Agung. Tak lama setelah itu, Bong mendapat ide cemerlang. Bong menabur kain dan meminta pembantunya mengirimkan kain tersebut bersama beberapa instruksi kepada insinyur kerajaan. Dengan arahan Bong, para insinyur membangun kereta pengiriman makanan khusus yang diisolasi dengan baik di semua sisi oleh kain. Sementara itu, Bong menyiapkan berbagai macam makanan lezat dan meminta para pelayan untuk mengirimkannya menggunakan lemari yang baru dirancang. Ratu Agung menerima makanan hangat dan menikmatinya tanpa meninggalkan sisa makanan. Akhirnya, para insinyur kembali ke Bong dan menyampaikan kabar baik karena penemuan itu terbukti sukses. Beberapa hari kemudian, Raja menyelenggarakan perjamuan besar dan mengundang delegasi dari seluruh negeri. Sayangnya, para juru masak sakit pada hari perjamuan dan dapur kerajaan kekurangan staf. Bong memperhatikan ini dan memutuskan untuk membantu. Dia menyamar sebagai seorang pria untuk menyelinap keluar dari perjamuan dan memasuki dapur. Bong menemukan bahwa dapur kekurangan bahan-bahan karena bahan makanan yang seharusnya dikirim hari itu tidak datang. Dengan adanya bahan makanan yang terbatas, Bong tidak punya pilihan selain menjadi kreatif. Ratu bersama teman-teman serumahnya menyiapkan hidangan kentang yang sederhana namun unik. Bong mengupas dan membungkus kentang di sekitar tongkat dan menggorengnya, membuatnya renyah dan garing. Para tamu awalnya tidak senang ketika mereka melihat hidangan pertama karena mereka mengharapkan sesuatu yang lebih berkelas untuk perjamuan kerajaan. Namun, begitu mereka mencoba makanan unik tersebut, mata mereka bersinar karena mereka mengagumi rasanya, dan dengan demikian lahirlah makanan cepat saji. Hidangan kedua sedikit lebih sulit karena tidak ada daging di dapur. Bong secara kreatif memutuskan untuk menggunakan kacang dan membuat burger vegetarian dengan acar tomat di sampingnya. Bong senang dengan penemuannya dan menamakannya McDonald, terinspirasi oleh McDonald modern itu sendiri. Hidangan ini, seperti penyajian kentang, adalah sukses besar saat para tamu menikmati masakan tersebut. Untuk hidangan terakhir, Bong menciptakan hidangan penutup jeli klasik. Dia menulis pesan khusus pada stik jeli dan menyebutnya, jeli keberuntungan, di mana Anda dapat membaca peruntungan Anda setelah selesai dengan hidangan penutup. Para tamu menikmati jeli klasik dan bersenang-senang membaca peruntungan mereka masing-masing. Meskipun ada masalah di awal, perjamuan ternyata menjadi sukses besar berkat masakan Bong. Ratu Agung yang juga menghadiri perjamuan terkesan dengan keterampilan Bong dan akhirnya memintanya untuk membuat permintaan. Tanpa ragu-ragu, Bong memintanya untuk mengisi ulang danau. Ratu Agung mengabulkan permintaannya dan memerintahkan para pelayan untuk mulai bekerja. Sayangnya, karena ini adalah abad ke-19, tidak ada mesin canggih untuk membantu tugas ini, sehingga para pelayan hanya dapat mengangkut air secara manual dengan ember kayu. Prosesnya sangat lambat karena para pelayan melakukan perjalanan jauh dari sumur kota menuju danau.
Bong merasa terganggu dengan hal ini dan dengan cepat menemukan metode baru. Dia meminta setiap pelayan untuk tinggal di satu tempat dan cukup mengoper ember dari satu orang ke orang lain. Orang-orang senang dengan sistem ini karena membuat pekerjaan lebih mudah dan cepat. Mereka semua melanjutkan tugas dan mengerjakannya dengan sabar sementara Bong mengawasi proses yang panjang. Beberapa hari berlalu, tetapi danau belum juga terisi. Bong segera lelah menunggu dan menjadi putus asa. Untungnya, hujan lebat dimulai yang perlahan mengisi danau. Bong sangat gembira dengan perubahan cuaca dan menari dengan gembira di bawah hujan. Beberapa jam kemudian, danau terisi dan Bong menuju ke tepi pantai dan menandatangani namanya di batu penjuru. Setelah itu, dia melompat ke danau dan tenggelam di bawah air seperti yang dia lakukan di awal film. Ketika Bong bangun, dia heran menemukan dirinya di rumah sakit dan melihat seorang petugas tidur beberapa meter dari tempat tidurnya. Dia diam-diam mencoba menyelinap keluar tetapi petugas itu bangun dan mengejar dirinya. Bong berhasil melarikan diri, tetapi dua petugas lagi muncul dan mengejarnya. Bong yang putus asa melompat turun dan melarikan diri dari orang-orang itu. Saat dia berlari di jalan, dia segera menuju ke perpustakaan umum dan mencari buku sejarah. Di sana, dia menemukan sebuah publikasi tentang dinasti Joseon dan tersenyum mengetahui bahwa dia sekarang telah menjadi bagian dari sejarah. Namun, perjalanan nostalgia itu terganggu ketika petugas yang mengejar tiba di perpustakaan. Bong mencoba melarikan diri sekali lagi, tetapi para petugas menjelaskan bahwa mereka tidak ada di sana untuk menangkapnya. Ternyata, masa kini telah berubah karena perjalanan waktunya ke era Joseon. Sekarang, dia tidak dikejar oleh polisi, sebaliknya mereka ada di sana untuk melindunginya karena Bong sekarang menjadi mata-mata dan mengekspos pejabat tinggi karena korupsi. Bong bergegas ke komputer terdekat dan mencari web untuk mengonfirmasi perkataan mereka. Segera setelah itu, dia menemukan bahwa mereka mengatakan yang sebenarnya karena sejarah dan dunia saat ini memang telah berubah. Film berakhir dengan Bong berdiri di jalan saat dia menyampaikan pesan positif tentang bagaimana perubahan kecil di masa lalu dapat sangat memengaruhi masa depan. Jika kalian suka dengan video ini, titip pencet tombol like dan subscribe ya.